Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di sini berjumpa kembali dengan channel saya, Bunda Endah. Di sini sekarang saya akan mereview atau memberikan bagaimana cara mengoperasikan mesin hitung uang Tori tipe TMA 6800 UV atau magnetik. Ya, yang ini. Sorry, mesinnya udah agak jelek. Soalnya udah lumayan dipakai hampir 1 tahun kan, ini udah agak berdebu, tapi masih bagus. Lumayan bandel, masih fungsi, yang penting fungsinya masih normal, cuman ini memang agak berdebu aja sih. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ini reset, ini kalau misalkan ada yang gagal kita reset. Mungkin dari awal dulu ya. Oke, untuk tombol power pas mulai dinyalain di belakang sini. Ini matiin ya. Mati. Pas nyalain. Nah, mulai gini. Nyala ya. Ini mesin ini buat nominal apa ya? Ini layar buat ke nasabah. Kalau mesin yang ini tersembunyi, yang ini bisa dilihatin ke nasabah. Ini layar buat kita. Nah, di sini ada tombol size buat milih-milih ini angka ini. Nah, ini ada tombol untuk sensor uang palsu, atau ya ini sensornya ada 3 ya. Ada infrared, ada magnetik, ada UV, ada 3. Yang paling sensitif yang ini nih, yang MG, yang magnetik. Kita pakai semua ya. Ini kecepatan ya. Nah, ini kalau yang ini pen, jadi ini bisa 1200 lembar gitu per, yang 1500, 1200, 1500. Jadi kita pakai yang sedang aja. Kita coba. Ini bisanya cuman menghitung jumlah lembaran ya. Ya sahabat, ini bisa ngitung cuman jumlah lembarannya aja. Jadi tidak untuk menjumlahkan. Jadi kalau misalkan kita masukin uangnya campur, hanya jumlah lembarannya aja yang terhitung. Kalaupun campur, dia tidak menjumlahkan secara nominal. Kita cobain. Kita dari 0 ya mulainya. 0. Seratus lembar, 100.000 berarti ada 10 juta. Itu kita ngejumlahin sendiri. Jadi di sini hanya jumlah lembarannya aja. Dan bisa juga untuk misalkan kita mau
atur sesuai keinginan kita. Misalkan kita pengen bagi nih, ini ngitung jumlah lembaran ini semuanya udah berapa, hanya gitu aja. Nah, kita mau ngebagi nih, kita mau pecah-pecah sebanyak 1 jutaan ya. Pencet cancel dulu ya, cancel dulu, terus size, tick size 0 10, berarti per 10 ya, berarti 10 lembar. Nanti hasil yang keluar dia disekat-sekat 10 kali gitu, 10 lembar. Tuh kan berhenti sendiri. Kita ambil dulu 10, kita ambil dulu lagi 10, kita ambil lagi 10, ambil 10, gitu seterusnya sampai berjumlah 10 ya, pas. Nah, ini juga kalau misalkan ya guys, kalau ternyata yang kita masukin ini ternyata lebih selembar, contohnya ya, ternyata lebihan. Kalau misalkan ambil tuh kan masih sisa 1, dia ada bunyi titit gitu, ada alarmnya. Kita ambil, kita masukin lagi tuh, karena dia tidak sesuai permintaan kita mintanya kan 10 lembar, ternyata cuma ada 1 lembar. Atau misalkan kita udah setting 10 lembar, kita masukin tuh, ada bunyi titit gitu. Kalau sesuai, kita udah setting 10 lembar, yang kita masukin 10 lembar, berarti nggak ada bunyi alarmnya ya. Tuh pas. Tapi kalau kita masukin kurang, tuh ada bunyi alarmnya. Begitu pula kalau kita masukin uangnya palsu. Kebetulan saya nggak punya uang palsu kayak gitu, sama nanti itunya ada alarmnya, terus nggak mau jalan lagi. Betul, saya nggak ada ya. Atau kalau mau coba bisa pakai uang-uangan, uang mainan gitu, bisa, nanti hasilnya ada alarmnya. Nanti di tengah perjalanan kita kalau misalkan ngitung sebanyak 100 lembar, nanti berhenti sendiri. Nah, ini ya sahabat, saya udah bikin contoh pura-puranya ini uang palsu ya. Nih yang ini saya bikin dari kertas, pura-puranya ini uang palsu. Saya taruh di tengah. Tuh, dia nggak mau. Hasilnya kayak gini. Kita pencet reset. Kayaknya tadi sempet ada uangnya kurang ditekan gitu, masih ngelipet, belum nyampe ke yang kertas tadi, belum nyampe ke yang uang. Kita coba ya. Nah, dia berhentinya di sini ya.
di pas uang-uangan ini, di pas kertas ini berhenti, ada alarm sisi. Nah ini dia langsung nggak jalan, langsung berhenti di sini. Pencet aja reset. Oke. Nah, apa lagi ya? Oh ya, untuk pecahan uang yang lain juga bisa, untuk jenis-jenis uang yang 20.000, yang 10.000, pokoknya receh gitu bisa. Cuman dia kalau uangnya yang receh ini kan biasanya udah agak lecek tuh, susah lewatnya, jadi agak butuh penekanan. Coba aja ya. Tuh, susah kalau uangnya agak lecek. Tuh, susah kalau, kecuali kalau uangnya masih bagus ya. Nah, ini saya punya uang 10.000-an tapi masih bagus, bisa. Terus tapi masih macet ya. Oh, ini berarti karena ini terlalu apa? Ini masih terlalu baru, jadi mungkin keluarnya masih rapet-rapet gitu ininya. Apa, dari lembaran ke lembaran masih rapet-rapet. Kalau ini kan udah normal, tapi masih bagus, cuman ininya udah normal. Kalau ini kan masih rapet-rapet, masih nempel-nempel gitu. Dari lembar ke lembar itu masih nempel. Mungkin gini ya guys, kalau terlalu lecek juga itu susah lewat. Terus masih terlalu baru juga sama, kayaknya masih susah apa ya, soalnya masih rapet-rapet tuh, dari lembar ke lembar itu masih pada nempel. Sepertinya coba. Oh enggak, ternyata tadi saya pakai sensitivitas yang MG ini, magnetik ini, mungkin terlalu sensitif ya. Kalau yang itu kan terlalu sensitif. Untuk uang ini mungkin uang pecahan yang baru begitu sensitif itu ke sensor magnetiknya. Coba. Mungkin tadi bukan karena itu ya, ternyata bukan karena kalau terlalu baru ternyata gak bisa, ternyata salah ya, maaf ya, sorry. Berarti bukan, tadi pakai sensornya yang magnetik, tadi pakai ini mungkin terlalu sensitif ya. Mungkin untuk uang yang pecahan 10.000 nggak pakai apa ya, kayak mungkin kalau di yang 100.000 itu lebih banyak pengamannya, kayak pitanya, tanda airnya dan lain sebagainya. Mungkin lebih fiturnya lebih banyak lagi. Mungkin untuk di pecahan yang 10.000 tidak sebanyak yang ada di 100.000. Yang 10.000 mungkin lebih sedikit. Jadi tadi pas saya aktifin semua sensor uang palsunya, infrared, UV, sama MG, ternyata tidak lolos di MG-nya. Jadi saya yang MG-nya matiin aja. Jadi cukup dengan infrared sama UV aja. Cukup sampai segitu. Itu udah cukup mungkin untuk uang yang pecahan 10.000 ya.
Jadi bukan karena uang yang masih terlalu terlalu apa ya, terlalu baru. Ternyata bisa untuk uang pecahan yang baru. Coba saya coba lagi ya, ini untuk pecahan uang 10.000 tapi uangnya masih baru. Bisa sih nggak dinolin juga. Kalau kita nggak pencet cancel, kita nggak nolin dulu, nanti juga tetap dia dari nol lagi. Contoh kita nggak pencet ya cancelnya, ya masih tetap ya ngitung dari nol, 50 lagi. Oke. Nah, untuk pecahan masih tetap pecahan yang kecil, apa yang 20.000 gitu ya, tapi uangnya lecek gitu ya, uangnya lecek tapi mungkin beberapa ya. Coba lagi kita, tapi yang 20.000 sih nggak lecek-lecek banget ya. Mungkin kalau udah nyampe ke pecahan 2.000 tuh udah. Coba ini saya nggak pakai MG, cuman UV sama infrared. Bisa, tapi kayak gini hasilnya, loncat-loncat. Wow, berantakan sekali. Coba. Mungkin harus dirapiin dulu kali ya. Coba saya ulangi. Ini udah aku rapihin ya, agak lumayan, mudah-mudahan udah bisa. Oh, masih juga kayak gini. Coba ulang. Harus sambil ditekan gitu ya. Coba ya, sambil ditekan. Oh, kalau sambil ditekan mungkin masih bisa ya. Coba kita sambil tekan. Mungkin kalau yang udah agak lecek butuh penekanan biar masuk mungkin ya. Soalnya kalau udah lecek mungkin ngambang-ngambang gitu. Coba lagi. Oh, bisa ya. Berarti yang pecahan selanjutnya uangnya udah agak lecek masih bisa, cuman butuh agak ditekan. Sekali lagi. Ya, bisa agak ditekan ya. Ya, levelnya kita ganti. Coba kita coba ini. Kayak gini. Coba ini. 900. Saya rasa tidak ada perbedaan, cuman mungkin beda beberapa detik saja ya. Silahkan pilih aja, tapi menurut saya nggak ada perbedaan. Ya, kecepatan tadi mungkin beda beberapa detik saja, tidak begitu berpengaruh. Dan ini untuk ya sekat-sekat gitulah, kalau misalkan mau ditekan. Nah, ini kalau misalkan pengen ngepas uangnya segini gitu ya, segini. Cuman kalau saya nggak perlu dipas-pasin gini, susah masukinnya. Jadi kalau saya dilonggarin aja, disemuain aja. Tadi gimana ya? Kalau saya dilonggarin aja biar lebih enak gitu, biar lebih bebas aja. Set. Ini ada sensor yang ini. Tuh. Nyala. Apalagi ya? Saya rasa untuk kekuatan mesin ini lumayan bandel, soalnya transaksi
BRI Link saya udah berjalan lumayan lama ya, udah setahunan, dan transaksinya per hari itu bisa mencapai 50 sampai 100 nasabah. Tapi itu pun kan penggunaan mesin ini lebih sering digunain ya, soalnya kan ada kalau misalkan selain nasabah juga sering dipakai buat ngitung-ngitung kalau udah selesai nih, kalau udah mau tutup kan kita hitung-hitung gitu. Nah, selain itu sering kan ada pencairan bantuan sosial ya, PKH gitu, itu kan menggunakan uang yang lumayan banyak, terus per orang itu misalkan berapa, jadi jumlah penerimanya itu kan ratusan, jadi kita bagikan pecah-pecah, jadi lumayan sering digunain ya, pada intinya lumayan sering digunain. Tapi alhamdulillah tidak menemukan kendala-kendala kayak selama ini ya, udah lebih dari 1 tahun ini tidak menemukan kendala yang membutuhkan tenaga ahli gitu, kayak ada trouble atau macet-macet gitu. Selama ini alhamdulillah lancar-lancar aja. Terus mungkin udah cukup itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komen aja. Mungkin saya ada yang lupa, ada yang disampaikan atau apa, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen aja. Terus jangan lupa video saya di like, di subscribe, karena itu akan memotivasi saya untuk membuat video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih udah nonton video saya. Jazakumullah bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.